Oke, kali ini kita akan membahas di sales targets dan settingnya teman-teman di bagian modul HRM ya. Dan ini berandanya modul HRM. Nah, bisa kita lihat di sini ada my sales target ya di sini. Itu ada targetnya di sini ya teman-teman, bisa dilihat 100.000 sampai 100.000, artinya memang target maksimalnya memang 100.000. Kalau lebih dari itu pun tidak apa-apa ya. Walaupun bisa disetting batas minimal dan batas maksimalnya berapa. Cuman di sini juga ada yang namanya commission persen, artinya ketika dia menyentuh batas minimal berapapun itu ya, mau 101.000 mau 100.500 gitu ya, 100.500 maksudnya, itu dia dapat komisi 25% ya. Selama dia menyentuh batas minimal dia akan mendapat komisi 25%. Nah, cara mengaturnya di mana? Itu di sales target ya teman-teman. Kita klik di sini. Nanti akan muncul deretan nama user ya maksudnya yang sudah terdaftar di Hasa ini ya, sudah terdaftar di aplikasi ini, software ini. Nah, ini nama-nama usernya yang sudah ada dan kita bisa milih siapa yang kita bisa tentukan sales targetnya teman-teman. Nah, kalau di realnya nanti akan terdaftar bahwa ini nama-nama salesnya akan ada di sini ya teman-teman. Nanti kita bisa pilih salesnya dan kita bisa set targetnya. Kita klik di sini misalnya ya. Ini karena saya pakai akun saya sendiri ya. Kita bisa klik di sini nanti. Nah, nanti keluar di sini keluar total sales amount dan nah nanti di sini keluar total sales amount from, artinya dari berapa batas minimalnya. Terus ada total sales amount to, artinya maksimalnya, batas maksimalnya. Terus ada commission persen ketika si sales ini mencapai target ya, target minimal atau target maksimalnya. Nah, kalau targetnya itu cuma satu, nggak ada batas minimal dan batas maksimalnya, itu kita bisa set seperti ini ya teman-teman, sama nominalnya saja. Terus komisi persennya sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dan ini juga bisa ditambah teman-teman. Nah, sales targetnya itu bisa ditambah. Jadi tidak cuma satu saja. Kalau sudah dimasukkan nominalnya atau targetnya berapa, terus disubmit ya. Kalau sudah disubmit, nanti akan keluar di akunnya si sales ini teman-teman. Ketika dia membuka bagian sales di modul salesnya, akan tertera target yang harus dia capai sebagai seorang sales dalam penjualan tentunya ya. Nah, itu untuk setting sales targetnya, cukup simpel ya teman-teman. Dan sales target ini nanti akan muncul hanya ketika software ini bekerja pada sistem POS-nya teman-teman ya. Ketika dia dialihfungsikan sebagai POS, maka sales ini akan bekerja ya teman-teman. Kalau dia dialihfungsikan juga sebagai seperti ini ya, yang lebih mengurusi soal manajemen, salesnya ini cenderung tidak memiliki efek ya teman-teman, harus pada gaya POS ya teman-teman ya. Ketika dipindah di POS, nanti akan ada sales targetnya muncul di akun sales yang sudah terdaftar atau yang sudah di set. Nah, di bagian HRM ini juga ada yang namanya setting teman-teman, kita klik. Nah, ini adalah setting di bagian modul HRM dan modul esensial ya teman-teman. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang modul essentials. Nah, ini di bagian settingnya. Untuk dua modul ini ada leave, payroll, attendance, sales target, sama essentials. Di bagian leave ini ada nomor prefix ya. Nomor prefix, artinya nomor prefix ini cuman sebagai apa ya namanya ya, awalan ya, awalan. Kalau di invoice itu ada awalan kayak kode gitu ya, kode atau nomor surat atau nomor dokumen dan segala macam. Nah, nomor prefix itu semacam nomor dokumennya di awalannya saja. Jadi untuk hanya seperti untuk invoice-nya teman-teman ya, laporannya. Di payroll juga sama, ada nomor prefix-nya, cuman untuk nomor dokumen atau nomor laporannya atau nomor invoice. Nah, di attendance ini ada yang namanya grace time atau tenggang waktu ya kalau kita bisa sebut. Tenggang waktu saat penggunaan absensi ya teman-teman. Ada grace before check-in, artinya ini tenggang waktunya sebelum check-in. Mau di set ke berapa menit ya. Ini satuannya menit ya teman-teman. Ketika di sini ada 10, maka ya 10 menit artinya.
This time will not counted as overtime, artinya dia tidak akan dihitung sebagai kerja yang overtime atau over ya, lebih dari 8 jam gitu misalnya. Ketika dia check in sebelum jam 8, itu tidak akan dihitung sebagai overtime kalau sudah diatur di sini. Misalnya kita atur di sini 5 atau 10 gitu ya. Nanti ketika dia absen sebelum jam 8, tidak 8 jam pas jam 8 pas gitu ya. Sebelum jam 8 dia sudah absen, dia tidak akan dihitung sebagai overtime. Nah, kalau misalnya kita set di sini 10 dan dia absen di 15 menit sebelumnya, ini kan artinya 10 menit sebelum jam check-in ya, artinya jam 8 masuk, 10 menitnya ya, artinya di jam 7.50 dia sudah absen, itu tidak akan dihitung overtime. Ketika dia absen di jam 7.45 ya, itu akan dihitung sebagai overtime ya. Lebih dari 10 ini akan dihitung sebagai overtime kerja. Nah, di bawahnya itu grace before check out. Artinya ketika kita isikan di sini 10 misalnya ya, dan dia check out atau ya absen lagi untuk pulang itu di jam misalnya di jam 3.50 gitu ya, pulangnya jam 4 ya. Jam 3.50 dia sudah absen, itu tidak akan dihitung sebagai early left ya. Kalau dia lebih dari 10 menit batas waktunya, artinya dia check out di jam 3.45 gitu, akan dihitung sebagai early left gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, grace after check-in ini juga hampir sama seperti ini, tapi kalau ini lebih ke waktunya itu tidak akan dihitung sebagai keterlambatan teman-teman. Misalnya nih harus check-in, ngeklik check-in itu di jam 8 pas, terus kita kasihkan di sini 5, artinya 5 menit ya. Ketika dia absen di jam 8 lebih 4 menit, itu tidak akan dihitung sebagai keterlambatan. Kalau dia absen di jam 8 lebih 6 menit atau 5 menit lebih 1 detik, itu sudah dihitung sebagai keterlambatan. Dan ini juga sama. Ketika dia check out atau absen pulang gitu ya, itu kita set di sini juga 5 menit disamakan dengan yang check in misalnya begitu ya. Ketika dia check out di jam 4 lebih 5, dia tidak akan dihitung sebagai kerja yang overtime atau lebih dari jam kerja yang sudah disesuaikan. Ketika dia check out di jam 4 lebih 6 menit akan dihitung sebagai overtime. Gitu-gitu ya teman-teman ya. Itu untuk mengatur di absensinya. Oke, kita masuk ke sales target. Ini kalau kita centang ya, kalkulasi atau akumulasi komisi dari pencapaian penjualannya itu tidak akan dikenakan pajak ya teman-teman. Kalau kita centang tidak akan dikenakan pajak. Ketika ini kita unchecklist, tidak ada checklistnya di sini, itu akan dikenakan pajak komisi yang didapatkan oleh si sales ini. Dan di essentials itu sama, essentials itu nanti akan bentuknya ada seperti invoice-nya. Ketika kita memasukkan sebuah data di essentials, di modul essentials akan ada invoice-nya. Nah, di invoice tersebut depannya ini ada tulisan ZZY misalnya teman-teman. Ini sudah saya setting untuk sebagai contoh di video selanjutnya ketika saya menjelaskan modul essentials ya teman-teman. Nah, itu untuk video kali ini kita sudah menjelaskan semua bagian di dalam HRM dan semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang saya paparkan ya. Terima kasih, kita akan lanjut ke modul essentials teman-teman.